Halo, ketemu lagi sama aku Mela di Forbidden Questions. Video ini merupakan part 3 dari seri LGBTQI+, ya. Sebelumnya aku bahas banyak aspek mengenai perilaku homoseksual, dari mana asalnya, apa penyebabnya, apakah itu kelainan seksual dan sebagainya. Dan sekarang ini aku pengen lebih membahas ke cara mendistingsi mana yang mitos dan mana yang fakta, terus eksplorasi konstruksi moral sih. Kalau belum nonton yang part 1 dan part 2 bisa tonton dulu ya. Waktu aku kecil, dan sangat mungkin waktu kalian kecil juga, referensi utama mengenai perilaku homoseksual ya cerita kaum Lut itu. Jadi asosiasinya di kepalaku tuh orang yang punya perilaku homoseksual itu ya mereka itu orang-orang berdosa yang sepatutnya dapat azab. Later on, the more I can get more factual information ya aku jadi bisa menyimpulkan bahwa kisah Nabi Lut itu mitos, dan begitu juga menurut para sejarawan. Karena cerita Nabi di era sebelum Nabi Muhammad itu dikategorikan mitos atau cerita rakyat atau folklore, ya memang dikategorikan begitu gitu ya. Beberapa hal yang membuat kisah Nabi Lut itu pasti adalah mitos itu di bagian bahwa adanya satu kota yang seluruh penduduknya, mau itu tua dan muda, itu gay semua. Secara variasi biologi itu nggak mungkin. Perilaku homoseksual tuh konsisten menjadi minoritas. Di Indonesia mungkin nggak ada data akurat ya, considering local norm mungkin banyak yang belum bisa openly gay. Tapi di Amerika sekitar 3,5 sampai 5% aja nih orang yang termasuk dalam kelompok orientasi seksual minoritas, dan di Uni Eropa sekitar 6%, dan kemungkinan besar akan segitu-gitu aja polanya kalau mengacu ke prinsip variasi genetik dan biologi ya. Selain itu, komponen cerita seperti malaikat, azab, mujizat, dan hal-hal lainnya yang tidak sesuai hukum alam ya akan langsung dikategorikan sebagai dongeng atau ya folklore atau mitos gitu. By the way, aku lagi mikirin nih untuk bikin segmen terbaru di channel ini, nama segmennya Forbidden Stories, ya ditunggu ya gitu, mungkin akan aku bikin. Balik lagi, di ceritanya di Al-Quran ada pernyataan bahwa Nabi Lut bilang, yang tadi atatunal fahisyata sampai seterusnya, yang artinya kurang lebih tuh kaum Nabi Lut itu melakukan kelakuan keji yang sama sekali belum pernah dilakukan orang sebelumnya. Pernyataan ini sangat mungkin nggak faktual atau nggak mungkin faktual ya. Seperti aku yang jelaskan di part 1, di peradaban kuno lain sudah ditemukan perilaku homoseksual, jadi pelopor ya, bukan kaum Sodom. Nah, apa sih yang biasanya bikin orang takut sama perilaku homoseksual? Biasanya orang kan pakai alasan moral nih atau alasan religius dan kepercayaan, tapi coba deh pikirin lagi, apa kerugian konkretnya? Kalau alasan moral, setiap orang bisa aja punya alasan moral, acuannya beda-beda. Supaya lebih konkret, mungkin baru bisa ditimbang nih mana yang lebih moral, mana yang lebih nggak moral dengan melihat kalau ada kerugian materialnya gitu, atau ada yang emang dirugikan. Kalau alasan moral, orang yang mendukung hak LGBT juga alasannya moral kok. Orang-orang itu mau hak yang sama bagi tiap individu, mereka nggak mau anti diskriminasi, mendukung toleransi dan keragaman. Tapi di sisi lain yang menolak LGBT juga pakai alasan moral karena bertentangan dengan ajaran agamanya misalnya ya. Itu kenapa alasan moral kalau nggak ada basis fakta dan basis ilmiahnya ya cuma opini subjektif aja. Justru yang aku lihat kalau kita nggak melindungi minoritas dan bersikap diskriminatif yaitu ruginya di situ. Yang bikin kerugian adalah orang-orang yang agresif terhadap minoritas. Kita jadi society yang nggak aman, nggak damai, dan terbelakang juga karena nggak update urusan pengetahuan dan tidak bersikap seperti warga yang sivil gitu, warga yang beradab. Faktanya konstruksi moral itu memang subjektif dan bisa aja basisnya fiktif, bisa juga basisnya kepercayaan. Misalnya nih ada 3 orang yang menganggap bersedekah itu moral, tapi satu dasarnya karena ingin meringankan hidup orang lain, satu lagi mau masuk surga, satu lagi karena ingin menghindari pajak gitu. Nah basis moralnya itu yang tangible-nya cuma sedekahnya gitu, orangnya dapat sedekahnya gitu, cuma itu yang bisa dihitung, niatnya nggak bisa dihitung gitu, opininya nggak bisa dihitung. Tindakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas seksual itu tindakan yang terbelakang ya. Masyarakat yang lebih dewasa dan lebih berasas pada ilmu pengetahuan udah nggak akan lagi melakukan diskriminasi karena tahu bahwa kelompok LGBT akan selalu menjadi bagian dari realita kehidupan. Tapi kan penyuka sesama jenis tuh nggak bisa punya anak ya, jadi buat apa? Nah, masalah kelestarian hidup manusia tuh bukan cuma urusan beranak pinak ya, tapi juga survivability, kemampuan bertahan hidup. Menurut teori kin altruism atau gen selection yang dikemukakan oleh E.O. Wilson, seorang pakar biologi dan evolution theorist, dia menyatakan kalau homoseksualitas itu memberikan keuntungan evolusioner ketika dia membantu kerabatnya bertahan dan punya anak. Dalam suatu studi di University of Padova, Italia, para peneliti menemukan bahwa perempuan yang punya saudara laki-laki gay
mereka cenderung punya anak banyak. Tapi ini cuma satu studi ya, mungkin harus dilakukan studi lebih baik lagi untuk memperkuat tesisnya. Pada kenyataannya, diversity is reality. Termasuk diversity dalam orientasi seksual, dan itu alami sesuai hukum alam, dan seberapa pun keras kita menolak, kita nggak bisa ngubah realitas. Dan realitas itu nggak peduli sama perasaan kamu, nggak peduli juga sama standar value kita. Coba deh bayangin kalau kita adalah orang yang dapat genetic lottery gay gitu. Aduh, gue cowok tapi sukanya ke cowok juga. Nah, bingung gak tuh? Atau gini deh, misalnya anak kamu gay. Apa yang akan kamu lakukan untuk anak kamu? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Makasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Forbidden Questions ya. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Dadah!